Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Ika Nur Fauzia dengan NIM 01, yang kedua ada Putri Hasnani dan Nini dengan NIM 16, dan yang ketiga ada Dini Pramestia Kirani dengan NIM 30. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Ibadah Maliyah. Kami memiliki 4 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian ibadah maliyah, yang kedua ada macam-macam ibadah maliyah, yang ketiga ada urgensi ibadah maliyah, dan yang keempat ada manfaat menjalankan ibadah maliyah. Yang pertama ada pengertian ibadah maliyah. Kata ibadah berasal dari kata abada ya'budu yang secara bahasa artinya merendahkan diri dan ketundukan. Ibadah ialah bertakorub kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala apa yang diizinkan Allah. Sedangkan harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, berasal dari kata mala ya'milu milan, yang berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Jadi, ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Kemudian ada macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama ada zakat. Menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Zakat termasuk dalam rukun Islam, hukumnya fardu ain atau wajib. Atas tiap orang yang cukup syarat-syaratnya, zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Kata zakat merupakan isim masdar dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Yang kedua ada infak. Infak berasal dari kata nafako yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan zakat yang tayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang diperbolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran waktu dan mustahik. Jika zakat sudah ditentukan sebagaimana 5 unsur zakat, maka sayyid infak tidak ditentukan ukuran waktu, penunaian, dan mustahiknya tidak terpaku sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. 3. Sodako. Sodako merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar, jalan hidup yang syariah yang benar, dan perilaku atau akhlak yang benar. Sodako boleh dengan barang-barang, juga bisa dengan tenaga, pikiran, dan lainnya. Yang keempat, fidyah. Fidyah merupakan menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau yang lain. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tidak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan, sebagai salah satu dispensasi yang diberikan Allah kepada mereka. Yang kelima, kifarat. Kifarat sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makan yang bisa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Kifarat saum atau sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan zina atau persetubuhan pada siang hari di bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan bisa dengan memerdekakan hamba sahaya, melakukan saum selama 2 bulan berturut-turut, atau dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kifarat membunuh dalam arti tidak sengaja adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau bisa digantikan dengan puasa 6 hari berturut-turut.
Yang keenam ada kurban. Kurban atau udhiyah. Udhiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha, yaitu hari Tasri pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dengan niat takarub atau kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, akikah. Akikah adalah binatang, yaitu kambing atau domba yang disembelih guna menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari. Yang kedelapan ada al-hadyu. Adalah melakukan penyembelihan binatang ternak berupa domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal yang terlarang. Selanjutnya, urgensi ibadah maliyah. Terdapat 4. Yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebahlilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Hikmah menjalani ibadah maliyah. Yang pertama, mensucikan diri dari kotoran dosa dan memurnikan jiwa sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat. Yang kedua, menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Allah. Ketiga, memberantas penyakit iri hati dan dengki. Keempat, menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umatan wahidatan, musawah, ukhuwah Islamiyah, dan takaful ijtimai. Kelima, mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta tanggung. Keenam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya, rukun, damai, harmoni. Selanjutnya, makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Yang pertama, sanggup mengorbankan hartanya untuk keperluan dirinya sendiri, untuk menolong orang yang susah, membantu kemasyarakatan dan kemajuan agama, kemakmuran bangsa dan tanah air. Yang kedua, tidak sanggup membelanjakan hartanya kecuali untuk kesenangan dan kemegahan hawa nafsunya sendiri. Tingkatan ini tidak jauh beda dengan hewan yang liar. Ketiga, orang yang telah diberi rizki oleh Allah mendapat harta banyak, namun ia tidak mengambil manfaatnya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Harta hanya dikumpulkan dan dijaga supaya jangan keluar dari tangannya. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.